Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas ijen mengenai pengatasan kemiskinan melalui social entrepreneurship berbasis ilmu kreatif. Dengan saya Fahri Arsyad dan teman-teman saya. Saya Kesha Olivia Dunia Putri. Saya Safi. Saya Puspa Lalita. Saya Zarina Hamidah. Yang pertama, saya akan membacakan materi kemiskinan dan tantangan pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks. Masalah ini tidak hanya soal kekurangan penghasilan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya. Dampaknya terlihat pada rendahnya kualitas hidup, pendidikan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Menurut data BPS tahun 2023, angka kemiskinan di Indonesia sudah menurun menjadi sekitar 9,5%. Namun, ketimpangan sosial dan kesengajaan ekonomi masih menjadi tantangan dasar, terutama di daerah pedesaan. Banyak masyarakat masih terjebak dalam properti trap atau lingkaran kemiskinan akibat rendahnya keterampilan, akses modal, minimnya pemanfaatan potensi lokal. Penelitian seperti Arifin dan Trianti 2019 menekankan bahwa kemiskinan sering terjadi karena potensi lokal yang belum dikelola optimal serta lemahnya modal sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi solusi penting, bukan hanya memberikan bantuan sementara, tetapi menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan inovatif untuk mengatasi kemiskinan adalah sosial entrepreneurship berbasis industri kreatif. Model ini menggabungkan misi sosial dengan kegiatan ekonomi sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan kreativitas budaya lokal dan nilai ekonomi komunitas. Selanjutnya ada konsep dan implementasi social entrepreneurship dalam pengentasan kemiskinan. Social entrepreneurship adalah pendekatan usaha yang bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga fokus menciptakan dampak sosial seperti mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Menurut DES, wirausaha sosial berperan menciptakan nilai sosial melalui inovasi dan usaha yang berkelanjutan. Di Indonesia, konsep ini banyak berkembang melalui industri kreatif lokal, di mana masyarakat memanfaatkan kreativitas, budaya, teknologi, dan kearifan lokal. Pendekatan ini terbukti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Beberapa contoh penerapannya yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan limbah minyak jelantah, pariwisata berbasis masyarakat, dan industri kreatif digital yang dikembangkan generasi muda. Secara keseluruhan, social entrepreneurship menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi berbasis kreativitas tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang besar, terutama dalam pengentasan kemiskinan. Selanjutnya ada industri kreatif, yang dimana sektor ekonomi yang bertumbuh pada ide, kreatif, keterampilan, dan bakat untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan sosial. Sektor ini berperan penting dalam pembangunan Indonesia. Nah, menurut Kemenparekraf pada 2022, industri kreatif menyumbang lebih dari 7% terhadap PDB nasional dan mampu membuka jutaan lapangan kerja, sehingga menjadi salah satu penggerak ekonomi terbesar di Indonesia. Nah, industri kreatif mencakup berbagai bidang. Yang pertama itu ada fashion dan kerajinan. Terus ada kuliner lokal, musik, film, fotografis, desain, animasi, dan pariwisata berbasis budaya. Nah, selain meningkatkan ekonomi, industri kreatif juga mendorong kemandirian masyarakat. Nah, menurut Arifin DKK pada 2019, ekonomi kreatif dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan karena masyarakat bisa berperan bukan hanya pekerja, tetapi juga sebagai produsen, inovator. Nah, secara keseluruhan, industri kreatif menjadi pilar ekonomi masa depan karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
yang inklusif, berbasis kreatif, dan memanfaatkan potensi budaya lokal. Selanjutnya itu ada pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan minyak jelantah. Pemanfaatan minyak jelantah menjadi produk nilai seperti sabun merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sederhana dan ramah lingkungan. Program ini termasuk social entrepreneurship karena mengubah limbah rumah tangga menjadi peluang usaha. Penelitian Navia Aryani pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pelatihan pembuatan sabun bagi ibu rumah tangga di Depok berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi berwirausaha. Pelatihan dilakukan melalui 3 tahap: edukasi bahaya minyak jelantah, praktik pembuatan sabun, dan pelatihan kewirausahaan termasuk pengemasan dan pemasaran digital. Hasilnya terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 85%, keterampilan 80%, dan motivasi 75%. Program ini terbukti mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, mendorong kreativitas dan kemandirian, menjaga lingkungan, serta mendukung pengentasan kemiskinan melalui industri kreatif. Inisiatif ini menunjukkan bahwa inovasi sederhana dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Selanjutnya yaitu kekuatan modal sosial dalam ekonomi kreatif. Keberhasilan industri kreatif tidak hanya bergantung kepada modal uang, tetapi bergantung juga kepada modal sosial, yaitu seperti kepercayaan, jaringan, dan norma sosial. Ketiga unsur ini menjadi fondasi bagi kolaborasi gotong royong yang saling mendukung antar pelaku usaha. Dalam industri kreatif, modal usaha mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, memasarkan produknya, dan mencari tren pasar yang sedang terjadi. Modal sosial juga menjadi kekuatan penting saat menghadapi krisis pada masa pandemi COVID-19. Banyak pelaku industri kreatif, batik, dan kerajinan lokal bertahan berkat jenjang media sosial yang mendukung pemasaran online, pelatihan digital, dan berbagai informasi tren pasar. Selain itu, modal sosial mendorong munculnya inovasi sosial, interaksi, dan diskusi. Dan kerjasama dalam komunikasi kreatif menghasilkan ide baru dan meningkatkan kreativitas pelaku usaha. Semakin tinggi rasa saling percaya, semakin besar produktivitas dan kemampuan inovasi suatu komunitas. Generasi milenial turut memperluas modal sosial melalui media sosial, membentuk modal sosial virtual yang mempercepat pertukaran informasi bisnis dan memperluas pasar industri kreatif. Secara keseluruhan, modal sosial adalah aset sosial ekonomi yang memperkuat ekosistem industri kreatif, meningkatkan kemandirian masyarakat, dan mendukung pengentasan kemiskinan melalui kerjasama, solidaritas, dan jenjang karir yang kuat. Kesimpulan yang kita ambil, kemiskinan merupakan permasalahan sosial multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hingga peluang ekonomi. Nah, kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan, terjebak dalam poverty trap atau lingkaran kemiskinan. Nah, salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan adalah social entrepreneurship berbasis industri kreatif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan sosial, yaitu memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Industri kreatif yang bersumber dari ide kreatif dan potensi lokal mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat identitas budaya. Pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi produk bernilai jual adalah contohnya adalah konkret bagaimana inovatif sederhana dapat menghasilkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan keterampilan, motivasi, dan peluang usaha. Selain itu, modal sosial seperti kepercayaan, jaringan, dan norma sosial menjadi faktor penting dalam keberhasilan ekonomi kreatif. Modal sebagai memperkuat kerjasama, kolaborasi, akses informasi, serta ketahanan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan pasar dan krisis. Untuk memperluas dampaknya, diperlukan dukungan keberlanjutan melalui
melalui pelatihan, pembiayaan inklusif, pemasaran digital, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan kolaborasi lintas sektor. Nah, secara keseluruhan, strategi pengatasan kemiskinan ini melalui social entrepreneurship berbasis industri kreatif mendorong transformasi masyarakat dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi mandiri yang berdaya saing. Dan sarannya yaitu adalah perlunya sinergi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan sektor swasta untuk memperkuat ekonomi sosial entrepreneurship berbasis industri kreatif melalui pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, akses permodalan yang mudah, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai strategi pemasaran dan inovasi. Program pemberdayaan juga sebaiknya tidak hanya terhenti pada pelatihan awal, tetapi dilanjutkan dengan monitoring dan pendampingan agar masyarakat mampu mandiri, berdaya saing, serta mampu mengembangkan usaha kreatif yang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.